Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kita bertemu kembali di channel Yogstat. Untuk kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan forecasting atau peramalan data time series menggunakan metode Singular Spectrum Analysis atau biasa disingkat dengan SSA. Aplikasi yang kita gunakan adalah RStudio dengan versi 4.1.1. Oke, langsung saja kita mulai ya. Jadi yang pertama di sini sudah kita siapkan sintaksnya. Sintaks baris ke-1 adalah untuk menghapus variabel yang mungkin sebelumnya pernah kita jalankan biar tidak crash ya. Tandanya ini ya, kita jalankan run. Nah, di sini environment is empty, berarti sudah tidak ada variabel yang aktif ya. Kemudian sintaks baris kedua yaitu menutup grafik ya. Nah, di sini sudah kita pastikan kosong ya. Langkah berikutnya adalah menginstal package RSSA. Baris kelima kita eksekusi. Tunggu beberapa saat. Ini tandanya, teman-teman ya. Ada tanda merah. Berarti kita tidak boleh melakukan aktivitas sementara waktu ya, sampai instalasi selesai. Nah, ini sudah selesai instalasinya. Ada peringatan package RSSA successful. Itu ya, successfully. Kemudian langkah berikutnya adalah mengeksekusi baris ke-6 library atau memanggil SSA dengan perintah library SSA. Nah, sudah selesai. Berikutnya adalah memanggil data CO2. Data CO2 ini sudah tersedia dalam package RSSA ya. Nah, kita eksekusi saja baris ke-9. Kemudian kita eksekusi lagi. Kita definisikan panjang data CO2. Di sini kita lambangkan dengan N kecil. Kita eksekusi baris ke-10. Nah, berikutnya kalau kita ingin mengetahui berapakah panjang data CO2, kita blok saja N. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini kita dapatkan 468. Kemudian kita definisikan panjang data outsample ya. Ini adalah data outsample, atau istilah lainnya biasanya diistilahkan dengan testing ya, data testing. Nah, data testing ini tidak ada aturan khusus atau ketentuan khusus ya. Dalam praktek ini kita coba saja sebesar 20% dari total seriesnya tadi 468, sehingga 20%-nya adalah sekitar 94. Oke, sehingga P di sini kita tetapkan 94. Nah, kemudian kita harus memilah data in sample atau data training tadi ya. Data training kita pilah dari data CO2 secara lengkap ya. Data CO2 itu kita ambil dari indeks pertama sampai dengan berarti N min P ya, 468 dikurangi 94. Oke, kita jalankan sintaks ke-12. P not found. Oh, belum kita jalankan ya tadi. P sama dengan 94 kita jalankan dulu, kemudian baris ke-12. Nah, kemudian kita definisikan N1 sebagai panjang series dari data training atau in sample. Nah, sehingga kita dapatkan N1 berapa? 374. Maka kita pilih
yang termasuk data out sample adalah ini, data secara keseluruhan, data CO2 ya, dengan indeks n-p plus 1 sampai dengan n. Ini ya. Kita jalankan saja sintaks ke-15. Jika kita ingin melihat data out sample, kita lihat atasnya saja. Nah, ini dia. Nah, kemudian parameter dalam SSA itu yang pertama adalah parameter window length atau dilambangkan dengan L ya. Ini harus kita tetapkan dulu teman-teman. Nah, kalau di buku SSA milik Kuliah Andina ataupun Hasani dan sebagainya itu bisa dicoba-coba L-nya dengan suatu bilangan, tapi dengan catatan ini L nilainya adalah kurang dari sama dengan n/2 gitu ya. Jadi ini langsung saja di sini dalam contoh ini kita masukkan saja maksimalnya ya, yaitu n1 ya. Jadi ini kan kita bergerak nanti dengan menggunakan data ensemble atau data training ya. Nah, sehingga yang kita pakai adalah n1 tadi kan panjangnya ensemble. Nah, ini oke, kita definisikan, kita jalankan. Kemudian parameter kedua adalah K di sini persamaannya adalah n1 minus L plus 1. Kita jalankan juga. Nah, langkah pertama dalam SSA ya adalah dekomposisi, di mana dekomposisi terdiri dari embedding dan juga SVD, pembentukan SVD. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah membentuk data in sample sebagai matriks ya, teman-teman. Kita lambangkan dengan Z di sini. Nah, itu. Kemudian kita lakukan embedding. Kita eksekusi sintaks ke-26. Nah, kemudian kita akan berikan suatu indeks ya, dimana indeks itu bergerak dari 1 sampai window length yaitu L ini ya. Nah, kita eksekusi baris ke-27. Nah, kemudian kita gabungkan indeks dengan X ya, hasil embedding tadi, tambahkan barisnya ya, rbin kan menambahkan barisnya. Jadi sintaks ke-28 kita eksekusi. Kalau kita ingin melihat, kita eksekusi ke sintaks ke-29. Nah, ini dia. Nah, ini indeksnya ya teman-teman, 187 dan seterusnya. Ini indeksnya, ini X nya itu ya. Nah, ini indeks ID nya ya. Nah, ini X nya hasil embedding tadi itu. Kemudian kita bentuk Y nya itu dalam bentuk matriks. Kemudian kita urutkan secara descending ya. Descending itu menurun ya. Nah, oke. Setelah ingin melihat hasilnya, tinggal di upload dan dijalankan. Nah, itu dia. Nah, ini hasilnya. Jadi ini ya, 187, 186 dan seterusnya menurun ya. Kemudian kita ingin membentuk matriks Hankel dengan cara membentuk matriks dari
short tadi, yang hasil short tadi kita eksekusi baris ketiga. Ini sebetulnya yang nanti kita hasilkan adalah matriks dari transpose Hankel gitu ya. Nah ini, kemudian untuk memperoleh matriks Hankel sendiri maka kita transposkan transpose matriks dari Hankel tadi. Kita eksekusi baris ke-35. Kemudian langkah berikutnya adalah pembentukan SPD atau singular value decomposition. Ini ya, singular value decomposition. Kita bentuk dulu matriks trajektori atau matriks lintasan. Rumusnya Hankel, matriks Hankel dikalikan transpose matriks Hankel. Kita eksekusi baris ke-38, baris ke-39 untuk mengetahui dimensi matriks trajektorinya 187 kali 187. Baik, berikutnya adalah menghitung eigenvalue dari matriks trajektori. Ini dia. Nah, ini dia eigenvalue-nya. Kemudian total dari eigenvalue, kemudian proporsinya terhadap total, kemudian kita hitung kumulatifnya. Nah, ini dia. Kita eksekusi untuk melihat kumulatifnya di baris ke-50. Nah, ini dia. Nah, inilah kumulatif varian data yang bisa dijelaskan oleh eigenvektor gitu ya. Jadi eigenvektor ke-1 ini sudah cukup baik, hampir 1, artinya dengan eigenvektor 1 saja itu sudah dapat menjelaskan sebagian besar perilaku data gitu ya. Nah, kemudian kita menentukan eigenvektor dari matriks trajektori atau matriks lintasan ya. Kita pilih dengan $, yaitu vektornya gitu ya. Nah, kita eksekusi baris ke-53. Kemudian inilah eigenvektornya. Berikutnya, nah jadi kumulatif varian tadi ini adalah fungsinya untuk menentukan berapakah eigenvektor yang akan kita libatkan dalam analisis nanti gitu ya. Nah, di sini terlihat 1 saja sudah cukup bagus eigenvektornya. Nah, alat bantu berikutnya adalah dengan membuat plot tree, teman-teman. Namun sebelumnya kita harus melakukan pemodelan SSA gitu ya, dengan fungsi SSA ini pada baris ke-57 ini ya, fungsi SSA. Kemudian kita gunakan data in sample, window length-nya sebesar L, jenisnya yaitu 1D SSA, 1 dimensi SSA ya. Kita jalankan saja. Kemudian ini summary-nya. Nah, ini kita jalankan baris ke-61 untuk melihat plot tree-nya. Nah, ini dia. Nah, dari sini, dari komponen norm ini terlihat bahwa eigenvektor pertama itu sudah cukup menjelaskan variasi atau perilaku dari data, karena setelah 1 langsung drop dia, kemudian mendatar gitu. Namun dalam praktek berikutnya ini kita bisa gunakan sampai dengan 3 eigenvektor nantinya ya gitu, karena setelah itu turun lagi dia setelah eigenvektor ketiga. Nah, itulah gunanya plot tree dalam analisis SSA. Kemudian langkah berikutnya adalah membuat plot eigenvektor ya teman-teman, di baris ke-64 ini, dengan memunculkan eigenvektor 1 sampai 10 ini.
gitu ya. Kita eksekusi saja. Nah, ini dia. Nah, artinya tadi ya, eigenvektor pertama itu sudah dapat menjelaskan hampir 100%, sekitar 100% dari perilaku data atau variasi data. Kemudian eigenvektor kedua dan ketiga itu 0 dengan pola yang hampir sama, sehingga nanti dalam proses grouping itu nanti kita bisa kelompokkan jadi satu gitu. Kemudian baris ke-66 kita eksekusi itu untuk melihat plot secara pasangan ya, plot eigenvektor secara pasangan ya, kita jalankan. Nah, ini dia. Nah, ini kita lihat pasangan 2 dan 3 cukup bagus, cukup stabil, simetris dia gitu ya. Meskipun ini di pasangan 5 dan 6 juga cukup bagus, namun tidak perlu sampai eigenvektor ke 5 dan 6, itu sudah sangat bagus ya analisis kita nanti gitu ya. Jadi kita putuskan sampai dengan eigenvektor ketiga ya, 1, 2, dan 3 yang akan kita libatkan. Baik, berikutnya adalah tahap rekonstruksi. Tahap rekonstruksi yang pertama itu terdiri adalah proses grouping. Grouping ini adalah langkah untuk menentukan komposisi yang terbaik, teman-teman. Nah, dalam praktek ini kita gunakan fungsi R reconstruct dari SSH ya, kemudian kita pakai S di sini adalah hasil proses SSH tadi, ini dia. Nah, kemudian grupnya ini kita buat pengelompokan, teman-teman. Nah, penamaan tren, kemudian season 1 gitu ya. Ini bebas asalkan nanti konsisten sampai ke belakang ya, teman-teman. Nah, di sini tren ini saya pilih eigenvektor ke-1 ya. Karena bentuknya sangat beda sendiri ya, maka dia hanya sendiri. Kemudian season 1 itu terdiri dari eigenvektor 2 dan 3. Ini karena bentuknya identik ya dia. Gitu. Teman-teman bisa juga menambahkan, misalkan di sini kita tambahkan season 2 gitu ya. Nah, season 2 misalkan dari eigenvektor ke-4 boleh saja itu, asalkan nanti konsisten sampai ke belakang groupingnya itu menggunakan ini komposisi. Tapi dalam praktek kali ini mungkin nanti kita akan coba sampai ketiga dulu ya mungkin ya. Ini coba kita buat oke, kita jalankan fungsi reconstruct baris ke-70 gitu ya. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian untuk melihat apakah grouping yang sudah kita lakukan ini tadi ya, ini sudah bagus atau belum. Nah, lihatnya dari sini, dari plot W correlation ini ya. Nah, ini komposisinya harus sama ya dengan fungsi reconstruct di sini ya. Groupingnya harus sama. Kita eksekusi. Nah, ini cukup bagus, teman-teman. Ya. Kalau proses grouping tidak bagus, maka di antaranya ini, misalkan di sini atau di sini atau di sini, kemudian di sini, ini dan di sini, itu ada kotak abu-abu, teman-teman. Berarti proses groupingnya kurang optimal. Maka harus kita lakukan kombinasi yang lain, gitu ya. Kombinasi eigenvektor yang lain. Berikutnya, oke, sementara kita pakai ini ya sampai 4 ini ya, sampai 4 eigenvektor ya sementara ini. Kemudian kita coba lakukan diagonal averaging, yaitu mengambil atau mengkombinasikan dua kolom ya, dengan perintah cbin ini kan berarti menggabungkan dua kolom ya.
beberapa kolom. Nah, sehingga kita ambil dari tren season 1 dan season 2 berarti ya. Kita tambahkan R season 2. Oke, kita run. Langkah berikutnya adalah menjumlahkan komponen, menjumlahkan baris ya, row sum ya kan, dari matriks komponen. Jadi diagonal averaging itu adalah penjumlahan baris dari matriks komponen. Kita eksekusi. Berikutnya kalau kita ingin melihat, nah ini dia diagonal averagingnya. Nah, jika teman-teman ingin melihat koefisien dari linear recurrent, ini bisa dijalankan sintak yang ini ya. Cuman dalam praktek ini kita tidak perlu melihatnya, jadi kita skip. Nah, langkah berikutnya setelah membentuk diagonal averaging adalah forecasting, teman-teman. Nah, dalam praktek ini kita menggunakan teknik forecasting recurrent atau linear recurrent formula dengan perintah sintak r forecast. Kemudian dari hasil SSAS tadi, kemudian groupingnya. Nah, ini kita tambahkan berarti teman-teman mengikuti grouping yang di atas. Season 2 4 ya, dengan panjang P ya, panjang ramalan untuk ini ya. Oke. Kemudian hasil forecastingnya ini kita tambahkan berarti hasil forecastingnya. Jadi hasil forecasting ini adalah penjumlahan dari tren, kemudian season 1 dan season 2 gitu ya. Jadi dari langkah sebelumnya ya, kemudian kita eksekusi, maka inilah hasil forecastingnya. Jadi kita pada langkah ini adalah meramalkan atau memforecasting data outsample, teman-teman, atau data testing yang tadi kita definisikan di awal adalah jumlah P sama dengan 94 ya tadi ya kita definisikan. Nah, ini dia. Maka pada langkah forecasting itu kita melakukan ramalan sebanyak 94 titik. Nah, ini kan hasilnya ya. Oke. Nah, setelah itu kita harus menguji seberapa akurat sih model yang kita hasilkan tadi, atau ramalan data outsample yang kita hasilkan itu seberapa akurat. Maka inilah prosesnya. Kita menghitung residu, dimana atau residual ya, dengan fungsi residu di sini. Pada baris ke-93 kita jalankan dia data outsample berarti ya, atau data testing dikurangkan dengan hasil forecasting. Kita eksekusi. Nah, ini dia residualnya. Kemudian ukuran yang pertama adalah MAD, mean absolute difference ya. Kita jalankan baris ke-95. Nah, itu dia 1,29, cukup kecil, teman-teman. Kemudian ukuran berikutnya adalah mean square error, baris ke-97. Kita eksekusi 2,41, ya masih kecil ya. Kemudian ukuran berikutnya adalah MAPE atau mean absolute percentage error. Kita eksekusi dulu baris ke-99 gitu ya. Kemudian kita eksekusi ke 100. Nah, inilah MAPE-nya 0,3597, ya masih cukup kecil lah gitu ya. Oke, berdasarkan ukuran akurasi peramalan ini,
Maka kita putuskan teman-teman, komposisi model kita seperti grouping yang dihasilkan tadi, komposisinya tadi itu untuk peramalan data testing atau sampel sudah cukup layak ya, model kita yang kita bangun ya, cukup baik lah ya. Sehingga langkah berikutnya adalah kita meramalkan titik setelah keseluruhan data. Jadi kan data kita keseluruhan tadi panjangnya kan 468 ya. Ini. Sebelum kita pecah menjadi data in sample dan out sample. Yang tadi kan 468. Nah, maka pada langkah ini kita ingin mengestimasi atau mengforecast titik berikutnya setelah 468, yaitu 469 berarti ya. Nah, seandainya kita ingin memforecast selama 1 tahun, kalau misalnya datanya adalah bulanan, berarti 12 bulan ya, maka kita lakukan peramalan sepanjang 12 bulan atau 12 titik setelah 468 ini. Berarti mulai dari titik ke 469 sampai 480 gitu ya. Oke. Nah, maka kita lakukan proses SSA seperti halnya di atas, namun kita pakai data komplit teman-teman, dengan window length yang sudah kita tentukan sebelumnya ya. Kita jalankan saja. Kemudian kita jalankan proses rekonstruksi. Ini tadi, oh ya, kita samakan saja. Kita tambahkan dengan season 2 vektor keempat. Kemudian panjangnya adalah 12 bulan ya teman-teman. Kita eksekusi rekonstruknya. Kemudian kita bentuk matrik komponen. Ini kita samakan juga, ini kita tambahkan untuk season 2. Kemudian kita jalankan baris ke 107 ya. Nah, berikutnya kita bentuk diagonal averaging dari matrik komponen. Ini kita eksekusi baris ke 108. Kemudian kita lakukan forecast di 109. Jangan lupa ini kita tambahkan season 2. Oke, panjangnya 12 bulan. Kita forecast. Kemudian ini kita tambahkan juga season kedua. Oke. Maka hasil forecastingnya ini. Nah, jika ingin melihat hasil forecastingnya adalah ini. 12 bulan berikutnya atau 12 bulan ke depan setelah titik 468. Nah, untuk memudahkan analisis dalam bentuk plot, kita buat grafik ya teman-teman. Yang pertama kita definisikan dulu data aktual atau data sebenarnya secara komplit ya. Jadi di sini data komplit kita bentuk dalam matrik ya datanya. Kemudian kita buat data kosong sepanjang 12 bulan ya. Kemudian kita gabung dengan perintah rbin ya, dari data komplit dan data kosong, sehingga terbentuklah nanti data komplit plus 12 bulan data kosong, 12 titik data kosong gitu ya. Kita eksekusi di sini. Kita lihat dimensinya 480 baris kali 1 kolom. Berikutnya adalah data prediksi ya, komplit. Itu kita definisikan dulu data prediksi komplitnya di ini. Diagonal averaging komplit tadi kita bentuk dalam bentuk matriks. Kemudian kita bentuk juga
data prediksi kosong 12 bulan, kemudian kita gabung sama seperti yang di atas tadi ya, data asli, tapi yang ini data prediksi ya. Kita eksekusi, kita cek dimensinya harusnya 480. Iya betul. Nah yang berikutnya adalah data forecasting. Kita definisikan dulu data forecasting atau data dummy untuk 468 titik ya, NA 468. Kemudian kita gabungkan dengan data hasil forecasting 12 bulan ya. Jadi data forecasting kosong tadi tadinya digabungkan dengan hasil forecastingnya dengan perintah RBIN, berarti kan menggabungkan baris gitu ya. Oke, kita eksekusi baris ke 126 dan 127. Oke, kita cek dimensinya 480 kali 1. Oke, sudah sama ya tiga-tiganya. Berarti selanjutnya kita bisa tampilkan dalam satu grafik teman-teman. Grafik hasil peramalan gitu ya. Oke. Maka dengan perintah tsplot cbin ini menggabungkan 3 kolom dari data asli, data aktual gabungan, kemudian data prediksi gabungan, dan data forecasting gabungan ya. Kemudian kita berikan judul grafiknya adalah CO2 data actual prediction and forecasting by SSA. Dengan warna data asli adalah biru, prediksinya merah, dan data forecasting adalah orange. Kemudian kita tambahkan legenda posisi di atas kiri. Yang pertama adalah merah tadi, biru untuk data aktual, prediksi itu dengan warna merah, dan forecasting dengan warna orange gitu ya. Kita eksekusi saja baris ke 131 dan 132. Ini dia. Untuk memperjelas kita zoom saja. Nah ini teman-teman, jadi ini garis biru ini adalah data aktualnya ya, sampai sini. Kemudian data prediksinya dengan warna merah, cukup smooth ya mengikuti pola data aktualnya. Nah di sini yang cukup lebar. Kemudian forecastingnya dengan warna orange ini ya, polanya juga mengikuti pola-pola sebelumnya. Nah itulah teman-teman proses forecasting atau peramalan data time series menggunakan metode Singular Spectrum Analysis yang menggunakan aplikasi RStudio versi 4.1.1. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat, klik tombol subscribe bagi yang belum, dan like-nya, dan juga silakan di-share ke teman-teman ini sekalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.